Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Cloud Computing B, yang bertema SaaS atau Software as a Service. Kelompok ini beranggotakan yang pertama, Rido Afan atau saya sendiri, dengan NIM 2036, dengan jobdesk pengerjaan proyek dan pembuatan video. Anggota kedua yaitu Habib Auliaul Haq dengan NIM 2014, berjobdesk pengerjaan proyek dan pembuatan laporan. Dan anggota ketiga yaitu Cecep Arif Ramdan dengan NIM 1001, dengan jobdesk pengerjaan proyek dan pembuatan PPT. Mungkin sedikit tentang SAS dengan singkat. Uh, jadi SAS ini salah satu model dari pendekatan cloud computing yang dimana penggunanya itu dapat mengakses software yang disediakan oleh vendor atau pembuatnya melalui internet tanpa menginstal atau membuat infrastruktur sendiri. Jadi seperti lihat semua yang ada dalam software itu seperti aplikasi, runtime, security, database, server, virtualisasi, storage, atau yang lain-lainnya itu sudah dibuatkan oleh vendornya atau orang yang pembuat SAS ini, sedang yang menjadi user itu tinggal memakainya saja. Berbeda dengan model lain seperti PAS dan IAS yang ada peran dari user dalam membuat aplikasinya sendiri dan tidak sepenuhnya disediakan oleh vendornya. Jadi secara singkat, SAS adalah model cloud computing yang penggunanya itu memakai software yang siap pakai. Perbedaannya, eh, pengguna itu tidak ada bisa mengubah apapun dalam aplikasinya dan hanya sekedar memakainya. Oke, contoh layanan SAS itu seperti yang sudah populer itu adalah berbagai layanan Google seperti Gmail, Meet, Chat, Calendar, Drive, dan Microsoft 365. Oke, jadi pada proyek ini kita akan membuat cloud storage sendiri seperti layaknya uh, layanan SAS cloud storage lainnya kayak Google Drive atau Dropbox. Mungkin bisa kita langsung saja. Oke, tahap pertama yang dibutuhkan itu adalah persiapan. Kita ada butuh untuk mendownload dan mempersiapkan beberapa hal untuk setup on cloud sendiri. Yang pertama adalah VM Machine, virtual machine. Di sini kita akan menggunakan VMware yang bisa di-download di website ini atau bisa virtual machine lainnya seperti VMbox, terserah yang Anda butuhkan. Tapi di sini kita akan menggunakan VMware. Setelah itu kita membutuhkan operating system untuk servernya. Di sini kita menggunakan Ubuntu versi yang tertulis. Selanjutnya kita juga membutuhkan putih. Ini lebih untuk memudahkan kita karena akan ada beberapa kode yang cukup panjang dan lebih baiknya langsung di copy paste saja karena kalau di VMware langsung tidak bisa, tapi kalau di putih itu kita mungkinkan untuk copy paste. Jadi kita akan menghubungkan putih ini dengan VMware kita dengan koneksi melalui koneksi SSH. Selanjutnya kita butuh ngurok. Ini digunakan untuk ngehosting server kita supaya bisa diakses cloud kita itu oleh orang lain. Ini untuk sementara. Oke, semua yang disiapkan sudah saya letakkan di sini. Oke, langkah pertama kita harus lakukan itu untuk membuka VMware kita. Oke, ini tampilan pertama VMware. Selanjutnya kita bisa buat virtual machine baru dengan tekan file dan new virtual machine. Oke, untuk instalasi kita pilih saja yang tipikal dan kita pilih di mana tempat Ubuntu itu yang setelah download, itu kita letakkan di sini di file tadi. Dan kita pilih lokasi tempat virtual mesinnya diinstal. Saran saya kita memilih tempat yang masih banyak space-nya karena kita akan mengalokasikan cukup banyak ruangan untuk ini. Oke, bisa next. Untuk masih mode size-nya kita bisa masukkan setelah kita. Saya anjurkan cukup besar masukinnya karena ini sekaligus menjadi
storage dari cloud kita. Jadi sebesar apa dimasukkan sebesar ini berapa storage on cloud kita punya. Ini bisa dibiarkan di split disk. Sebelum itu yang penting kita customize hardware dulu untuk mengatur berapa memori dan prosesor yang digunakan. Ini lebih besar lebih baik, tapi biasanya 2 GB sudah cukup. Saya di sini masukkan 4 GB. Dan untuk prosesor tergantung dengan spek sendiri. eh Lebih besar lebih bagus, tapi di sini kita menggunakan 4 saja dulu. Bisa cukup dengan 2 juga, tidak masalah. Oke, jika sudah siap. Dan untuk network adapter pastikan NAT karena kita akan menggunakan jaringan dari komputer ini. Oke, setelah itu tekan finish. Oke, dan firmware akan memulai. Jika ada keluar notifikasi ini bisa dibilang do not show this in again. Oke, ini dia menunjukkan hardware yang terhubung tidak bisa masuk ke firmware, tapi tidak apa-apa, kita tidak akan menggunakannya. Oke, setelah di firmware kita bisa masuk. Ada tampilan ini awalnya bisa kita gerakkan dengan arrow keys dan keyboard. eh Pertama kita tekan saja try install Ubuntu server dan tekan enter. Ya, dia akan menjalankan setup instalasi dari Ubuntu-nya. Oke. Oke, akan muncul proses tahap-tahap instalasi. Kita bisa pilih bahasa dulu. Kita bisa pilih Inggris saja. Bisa langsung next. Dan ini pastikan Ubuntu server sudah tercentang atau di sini TX. Oke, down. Bisa langsung saja, tidak ada yang perlu diganti. Lanjut saja. Ini memastikan mirrornya bisa tunggu saja sebentar. Oke, bisa langsung down. Ini tidak dapat use entire disk. Lanjut, continue. Di sini kita akan ngeset kredensial dari Ubuntu kita. Jadi pastikan untuk ingat ini karena akan dipakai. Untuk namanya kita bisa masukkan uh, nama servernya dan username ini dan password ini yang kita gunakan untuk login ke operating systemnya nanti. Oke, pastikan passwordnya sudah benar dan username. Bisa kita lanjut. Untuk Ubuntu Pro kita bisa skip dulu. Dan ini tahap yang penting, pastikan OpenSSL server itu kita install, kita centang karena kita akan menggunakan putih nanti, dan cara menghubungkan putih dengan firmware ini dengan OpenSSH. Oke, lanjut. Ini kita bisa biarkan juga, langsung saja, dan proses instalasi akan dimulai. Ini akan memakan waktu cukup lama, jadi kita langsung saja skip nanti ke jika tampilan sudah siapnya. Oke. Oke, berikut adalah tampilan jika sudah siap instalasinya. Dengan jika sudah begini, kita bisa langsung saja tekan down arrow dan tekan reboot now. Maka akan di restart.
Jika ada tulisan failed begini, tidak apa, ini berarti sudah siap juga. Dia bermasalah karena dia sekarang mencoba untuk eject CD roaming Ubuntu kita download, tapi dia gagal. Tapi ini tidak masalah sih. Oke, jadi untuk mengatasinya kita bisa tekan di bagian bawah ini, bagian CD-nya, dan buka settingnya, dan kita lihat situ ada tempat CD-nya, dan kita remove saja ISO-nya dari settingan supaya dia sudah tereject. Kita tekan enter. Oke, akan melanjutkan proses instalasinya dan mengecek semua komponen. Oke, dan seperti sudah dalam bagian login. Oke, jika sudah finish installing, mungkin kita bisa tekan notifikasi finish installing dan yang di bawah, dan bisa login dengan credential yang kita masukkan tadi saat instalasi. Untuk saya Rido. Oke, sekarang Ubuntu sudah siap digunakan dan sudah siap instalasi. Langkah selanjutnya itu kita akan menghubungkan VMware Ubuntu ini dengan putih melalui SSH. Untuk koneksi SSH itu berarti kita butuh IP dari server ini dulu. Untuk mencarinya itu kita bisa ketik IP A, dan dilihat di bawah sini ada IP yang 192.168. Pertama mari kita buka putih dulu. Oke, kok di tempat print saya ini adalah IP-nya. Bisa langsung aja diketik. Mungkin bisa disimpan di mana IP ini karena kita akan gunakan lagi ke depannya. Oke, open. Akan ada notifikasi alert awal saat menghubungkan untuk pertama kali. Bisa terima saja. Oke, sekarang kita loginkan lagi sama seperti tadi. Oke, sekarang sudah terhubung. Ini sama saja dengan kita menggunakan VMware, tapi dengan putih ini kita lebih fleksibel karena bisa untuk copy paste dan semacamnya. Oke, sekarang kita sudah di putih. Mungkin langkah awal kita bisa melakukan update dulu terhadap sistemnya. Bisa memasukkan perintah begini, masukkan password. Oke, dia akan mendownload update terbaru, bisa ditunggu saja dulu. Oke, jika sudah siap kita bisa langsung lanjut untuk update kebutuhan, cek update kebutuhan lainnya dengan sudo apt update. Oke, sudah siap dan akan ada banyak tulisan done. Oke, selanjutnya saya ini restart ulang karena ada masalah tadi, tapi langsung aja masuk login lagi dan melakukan update yang pengecekan update lagi, siapa tahu ada yang error kan. Jadi bisa lihat semuanya aman, ada sudah down, dan sudo apt update lagi. Oke, berarti sudah berjalan dengan lancar. Kita bisa lanjut lagi untuk menginstal alat ekstrak dari Ubuntu-nya.
seperti ini layaknya seperti WinRAR, jadi kita akan mendownload OnCloud yang dia jenis itu zip. Untuk extract-nya kita butuh ekstraktor. Oke. Lanjut kita akan menginstal server MySQL. Jadi kita apache plus MySQL, jadi yang kita install server, dan untuk database-nya kita install SQL. Oke, mari kita tunggu dulu. Oke. Jika sudah siap menginstal SQL dan server, kita bisa lanjut untuk menginstal PHP dengan codingan yang panjang ini. Saya copy paste saja. Oke, jika terjadi seperti ini normal, kita clear saja dulu. Berarti repository sudah mati. Dalam untuk PHP Ubuntu ini kita pakai repository orang lain saja. Untuk kita pakai repository orang lain ini, kita pertama enable untuk install software di tempat lain, yaitu dengan sudo apt install software, dan kita copy pastekan komen kedua, yaitu untuk mendownload dari repository yang lain. Jadi ini penyedia alamat dari Ondrej Suri, karena yang dari Ubuntu official sendiri sudah tidak support. Oke, kita update lagi untuk ngecek semuanya. Oke, jika sudah berarti semua sudah diinstal, SQL sudah, Apache sudah, dan PHP versi 7.4 sudah. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk masuki SQL untuk kita install tadi. Untuk setup pertama kita bisa mulai sudo MySQL dengan hubungan kecil semuanya. Oke, di sini kita akan mulai untuk buat database. Untuk database ini kita buat saja dengan nama OnCloud. Oke, setelah itu kita akan buat user. Kita beri nama OnCloud user saja. Terus kita beri password. Oke. Untuk password dan username dan nama database itu harus diingat atau dicatat, nanti akan dimasukkan lagi pas di OnCloud-nya. Jadi saya ada salah penulisan. Selanjutnya saya akan memperbaikinya. Oke, setelah siap untuk membuat akun, kita lanjut. Untuk memberikan semua akses ke akun yang baru kita buat tadi, user yang kita buat tadi, untuk di SQL-nya. Terus kita flash privilege untuk membaca ulang segala hak yang udah diberikan atau yang udah diubah tadi, dan kita bisa keluar dari edit SQL. Oke, selanjutnya kita akan mendownload aplikasi OnCloud langsung dari directory webnya. Jadi kita menggunakan perintah sudo with wget kita tunggu downloadnya. Oke, jika downloadnya stuck seperti saya, bisa diberhentiin aja dengan tekan Ctrl C.
ini tadi sudah 15 menit tidak bergerak-gerak, kita bisa berhentikan, Ctrl C dan masukin lagi. Pertama kita hapus saja dulu yang sudah terdownload karena dia udah ada sisanya. Oke, terus kita masukkan lagi komen untuk mendownloadnya. Oke, kita tunggu siap dulu. Oke, jika sudah siap, kita masuk ke directory yang tempat kita download OnCloud tadi. Oke, setelah kita lihat, mungkin kita lihat dulu isi directory-nya. Kita bisa masukin perintah ls. Oke, kita lihat ada 2 file. Ternyata file yang tadi itu yang gagal download tadi belum terhapus dengan kita. Oleh karena itu kita hapus saja dulu. Oke, kalau kalian tidak gagal, tidak perlu melakukan step ini. Jadi setelah hapus download yang gagal tadi, kita ekstrak file yang download OnCloud tadi yang berhasil. Kalau di tempat saya ini bagian yang ada titik satu dia akan, tapi di tempat anda biasanya kalau tidak ada gagal itu yang biasa aja. Sesuaikan dengan nama yang di directory. Oke, kita akan sudah selesai ekstraknya. Bisa kita cek di ls sudah ada file OnCloud-nya. Dan step penting itu kita atur kepemilikan folder supaya web server bisa menulis di urainya, bisa nge-write ya saat kita jalankan. Misalnya kalau kita melakukan comment atau masukkan apapun input pada OnCloud, jadi diberi izin. Terus kita hapus ekstrakan tadi lagi supaya lebih bersih saja. Terus kita restart web server kita atau apache kita yang kita download tadi agar menerapkan semua perubahan. Oke, jika sudah siap berarti server sudah bisa jalankan. Kita lihat lagi IP kita lagi. Dengan ngetik IPA kita ngecek IP kita lagi. Oke, yang ini sama dengan yang tadi berarti 192.168.32.130. Kita bisa langsung buka browser kita dan memasukkan IP tersebut ke search bar-nya. Oke, dilihat sudah menyambung dan bisa dibuka. Karena kita ingin mengakses OnCloud-nya, kita ubah directory menjadi OnCloud. Setelah masuk, ini akan tampil yang pertama ya, tentang OnCloud. Oke, di sini pertama kita buat akun admin. Jadi ini akun yang kita gunakan untuk login pertama. Akun admin memiliki segala hak akses. Jadi diingat, untuk data folder biarkan saja karena sudah benar. Dan untuk database kita masukin database yang tadi dengan data user kita tadi buat OnCloud user, database password tadi OnCloud 12. Ini fleksibel tergantung apa yang kalian buat tadi pas mengatur SQL. Database name kita tadi OnCloud dan kita bisa masuk localhost, biarkan saja. Dan sudah masuk ke halaman login jika berhasil, kita masukin password admin tadi yang kita buat. Oke, dan dapat dilihat sudah berhasil masuk dan sukses pembuatan OnCloud kita secara lokal. Oke, mungkin hal pertama yang kita lakukan itu menambahkan user. Kita bisa klik kanan atas dan menekan admin user, dan
mau menambahkan user baru. Di sini saya akan menambahkan nama saya sendiri dan menambahkan emailnya. Setelah itu kita akan mengatur passwordnya. Tekan enter dan setelah itu akun yang di sini sudah bisa kita loginkan semuanya. Oke, mungkin kita balik dulu dan kita ngetes fungsional dari OnCloud-nya. Jadi sebagai storage kita bisa mengupload apapun yang kita inginkan. Seperti contoh ini gambar dan dapat dilihat berhasil untuk terupload, berarti fungsinya sebagai cloud storage sudah berhasil. Mari kita coba lagi untuk loginkan akun yang baru kita buat tadi. Dan dapat dilihat filenya berbeda karena tadi kita upload di akun admin dan di akun Rido tidak nampak upload tadi. Mari kita upload lagi file berbeda di akun yang Rido dan kita keluar dan kita masuk ke akun admin lagi. Setelah dilihat filenya yang tadi diupload di akun Rido tidak terdapat di akun admin. Oke, karena kita berhasil dengan secara lokal untuk setup OnCloud, kita akan coba untuk hosting dengan Ngrok. Kita akan supaya bisa diakses oleh publik. Pertama kita buka page website Ngrok dan kita akan download Ngrok di sini. Download yang bagi WinRAR-nya yang sudah zip, bukan yang dari Microsoft Store. Kita bisa ekstrak zip-nya tersebut dan buka filenya. Oke, di sini kita ingin membuka CMD atau PowerShell. Tapi kalau di PowerShell setiap perintah harus dimulai oleh titik garis miring seperti berikut. Oke, kita copy saja apa yang pada website ini, config kita dan token auth kita. Kita tekan enter setelah masukkan ke PowerShell. Oke, sudah berhasil, berarti sudah bisa kita langsung gunakan Ngrok. Jadi untuk hosting Ngrok ini kita masukkan website dan port yang dipakai. Oke, di sini kita masukkan IP dari OnCloud kita tadi. Untuk port kita masukkan 80. Kita kasih titik 2. Oke, dan dilihat berarti kalau sudah begini tampilannya sudah berhasil di hosting ke Grok. Yang lokal tadi sudah dipublikkan dan jika kita buka link tersebut di web browser dan kita pastikan masukin ke direktorinya langsung, kita tadi di OnCloud. Oke, selanjutnya ini adalah masalah keamanan. Jadi kalau ini seperti sudah berhasil, kita akan mengatur ini dulu di terminal kita. Karena OnCloud belum pada konfigurasinya belum trust dari ini itu. Dari link ini dia belum masuk ke domain yang di trustnya, jadi kita masukin dulu untuk domain yang di trustnya. Oke, kita buka lagi putih kita dan masuk ke konfigurasi dari OnCloud dan kita lihat di bawah ini ada bagian yang namanya trusted domain. Oke, kita buat saja baris baru. Oke, kita pastikan link kita. Pastikan ada koma di akhir dan kita save dengan Ctrl X dan kita simpan. Kita refresh. Oke, ternyata masih belum masuk. Kemungkinan kita cek lagi kenapa. Oke, ternyata karena saat kita mengcopy paste terdapat HTTPS. Jadi untuk masukin ke trusted domain ini masukin tanpa HTTPS-nya, cuman link lognya langsung. Oke, jika kita balikkan dan refresh save lagi dan kita lihat sudah bisa diakses. Jadi link ini sudah bisa kita akses di device manapun. Kita login, kita lihat fungsional masih sama dan ini mengakses cloud yang sama seperti di lokal tadi.
tapi ini sudah publik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi dengan perangkat lain. Kita lihat, kita buka di HP yang lain. Kita lihat jaringannya berbeda, yang di HP memakai paket data dan yang di server memakai WiFi. Jadi ini dua jaringan berbeda. Kita buka di jaringan satu lagi untuk link tadi. Kita lihat bisa dibuka. Kita login dengan akun Rido, sedangkan yang di server sekarang menggunakan akun admin. Oke, dari dua device berbeda kita lihat bisa melakukan login. Mungkin hal pertama yang kita lakukan untuk menguji fungsionalitas antara device-nya, kita akan melihat dua akun tersebut. Oke, kita akan mencoba untuk nge-share gambar dulu dari akun Rido ke akun admin. Kita langsung dari device satu lagi kita share gambar tersebut. Oke, kita cari user admin dan kita sudah share. Oke, kita lihat apakah gambar yang sudah kita share ini akan muncul di device satu lagi, yaitu di servernya akun admin. Dan kita lihat berhasil di-share dari satu device ke device lainnya, dari satu akun ke akun lainnya, sudah berhasil fungsional OnCloud kita. Mungkin kita coba dari arah satunya lagi. Kita buka saja langsung di HP untuk tempat sharingnya dan kita share dari adminnya dulu. Oke, server atau akun admin akan nge-share ke akun Rido dan kita lihat langsung pada device HP secara real time dia langsung ke share. Berarti OnCloud sudah berhasil dijalankan dan sukses. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi fitur OnCloud, yaitu market. Jadi market ini akan menambah fitur pada OnCloud secara langsung yang kita upgrade. Mungkin kita coba saja dulu di sini kalender. Oke, harus ditunggu dulu untuk penginstalannya. Oke, ini makan waktu lama. Ini ada mungkin disebabkan beberapa hal, dan kemungkinan paling besar itu karena keterbatasannya dari Ngorok yang membatasi request access. Jadi mungkin kalender itu membutuhkan lebih banyak akses request. Oke, kita coba aja dua factor authentication nih. Kita lihat sudah siap. Langsung dua faktor ini bisa dijelaskan karena mungkin lebih ringan dan lebih dikit file yang di download. Oke, kita langsung ke HP lagi, kita cek apakah sudah ada add-onnya tadi yang baru kita masukkan. Oke, kita lihat security apakah sudah ada dua faktor, dan kita lihat di paling atas sudah ada TOTP second factor auth yang baru kita tambahkan tadi. Berarti fitur market sudah berjalan dengan lancar juga. Kita tinggal tambahkan apa yang kita ingin tambahkan. Oke, mungkin kita lihat lagi yang kalender masih belum siap, mungkin masih terlalu besar, dan ini dia membatasi request access. Jadi kayak dalam 1 menit itu ada batas berapa banyak bisa nge-request. Oke, kita coba aja yang lebih ringan lagi. Tambahkan custom group. Oke, custom group sudah siap juga. Kita cek apakah ada custom group di HP.
Kita lihat ini keterlibatan dari Ngorok seperti yang saya bilang tadi, karena requestnya sudah lebih dari 360 karena kita minta custom group dan begitu requestnya sudah habis. Jadi tidak apa-apa, kita berhentikan saja dulu. Ini menandakan sudah berhasil dan itu tuh cuma hanya keterbatasan dari Ngorok. Oke, sekian, dengan itu berakhirnya tutorial dan demonstrasi ini. Pada akhirnya kita sudah membuat sebuah layanan private cloud storage yang berfungsi penuh, aman, dan dapat diakses di mana saja. Kita juga dapat mendaftarkan pengguna, mengunggah dan mengunduh file, dan berbagi sesama user dalam cloud storage tersebut. Jadi kita sudah selesai membuat sebuah cloud computing dengan model software as a service. Sekian tutorial ini dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.